Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menjadikan untuk kamu apa saja yang ada di bumi semuanya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah zuhur rahimakumullah, Allah menciptakan segala sesuatunya di bumi ini atau di alam ini. Semuanya punya tujuan tertentu. Tidak ada satu pun yang diciptakan oleh Allah yang tidak ada guna dan manfaatnya, yang tidak ada tujuan dan maksudnya. Semuanya punya tujuan, semuanya punya maksud. Hanya saja kita tidak tahu dan tidak mengerti semua maksud dan tujuan daripada Allah menciptakan segala sesuatu itu. Tapi yang jelas bapak-bapak dan ibu-ibu, di dalam ayat surat Al-Baqarah 29 itu, semua yang diciptakan oleh Allah di bumi itu adalah untuk kepentingan manusia. Jadi Allah menciptakan binatang ternak bermacam-macam bentuknya, binatang-binatang laut, ikan-ikannya dan segala macamnya untuk manusia. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan dimakan oleh binatang ternak juga untuk manusia. Semuanya kata Allah untuk manusia. Kayu-kayu semua untuk manusia. Oleh karena itu manusia nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Summalatus alunna yauma idzin anin na'im. Kalau segala yang diciptakan oleh Allah itu tujuannya adalah untuk kepentingan dan keperluan manusia, pertanyaannya, lalu manusia itu diciptakan untuk apa oleh Allah? Jadi kita manusia ini diciptakan untuk apa oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat yang ke-56 menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau yang diciptakan oleh Allah yang lain-lainnya, binatang ternak, kayu-kayu, tumbuhan, segala macam, itu untuk diperlukan, dipakai, dimanfaatkan oleh manusia. Nah, lalu manusia itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau segala sesuatu yang diciptakan Allah adalah untuk kepentingan keperluan manusia, alangkah besarnya nikmat Allah yang dicurahkan kepada manusia. Oleh karena itu pantaslah Allah nanti akan periksa, akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Summalatus alunna yauma idzin anin na'im itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia, manusia kalaulah tidak untuk beribadah kepada kepada Allah, maka sia-sialah kita manusia ini hidup ke dunia. Sia-sia. Hanya akan mendatangkan siksa dan azab Allah nanti pada kehidupan akhirat.
Jadi beruntung kita orang-orang yang beriman karena kita diajarkan, diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan amal dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amal ibadah yang berkaitan dengan manusia. Jadi amal dan ibadah itu hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita sesama manusia. Karena ibadah itu adalah amal-amal kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi ibadah itu kebaikan. Bersedekah itu kebaikan, menolong orang itu kebaikan, senyum saja kepada orang kebaikan, apalagi menolong orang itu adalah merupakan suatu kebaikan. Dan itulah tugas kita sebagai orang-orang yang beriman atau sebagai manusia secara umum yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam hadis Nabi daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, kata Nabi, wa 'alal 'aqil ma lam maghluban 'ala aqlihi ayyakuna lahu sa'atun yunaji fiha rabbahu. Hai Abi Dzar, kata Nabi, orang yang berakal itu selagi akalnya itu masih normal, masih sehat, dia harus menyediakan waktunya untuk beribadah kepada Tuhannya. Jadi tanda-tandanya orang yang sehat akalnya, yang sehat pikirannya, terutama orang-orang mukmin ya, orang itu harus menyediakan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an, orang-orang kafir itu, orang-orang yang tidak beriman itu dikatakan oleh Allah la yaqilun, la yatafakkarun. Mereka itu orang yang tidak berakal. Sebab dalam hadis ini jelas tanda-tanda orang yang sehat normal akalnya, pasti dia menyediakan waktunya, dirinya untuk beribadah kepada Allah. Wa sa'atun yustakkiru fi sunnillahi ta'ala, dan dia pasti akan berpikir tentang apa saja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama yang diciptakan Allah pada dirinya. So kalau kita tidak mengenal diri, kita sulit untuk mengenal Allah. Karena mengenal diri itu adalah modal untuk dapat mengenal Allah. Jadi orang-orang yang kenal dengan dirinya, mereka pasti juga akan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena penciptaan Allah di dalam diri kita itu sangat luar biasa. Tidak akan mungkin manusia bisa menciptakan dan membuatnya. Jadi kalau ada mata kita yang rusak yang diciptakan Allah, tidak pandai manusia menciptakan mengganti mata itu sama dengan yang diciptakan Allah. Jantung tidak bisa diganti oleh manusia sama dengan yang diciptakan Allah. Begitu hebatnya penciptaan Allah. Jadi pasti orang yang kenal diri akan kenal kepada Allah. Lalu yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sa'atu yuhasibu fihi nafsahu fima qaddama wa akhara. Orang-orang yang mengenal, yang mereka itu mengenal dirinya, mengevaluasi dirinya, dan kemudian dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki segala kekurangan dan kesalahan yang sudah pernah dia lakukan. Jadi jangan berulang-ulang pekerjaan yang salah, perbuatan yang mendatangkan dosa, jangan sampai berulang-ulang. Begitu kita sudah tahu, lalu kita minta ampun, jangan diulang lagi. Jangan sampai berulang-ulang tobat-tobat sambalado kecil orang awak. Barangkali itu yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian, maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.